Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qaba'du. Tausiah untuk subuh ini ya, melanjutkan tausiah kemarin ya. Jadi bahwa bulan Sa'ban ini adalah bulan yang apa? Amalan-amalan kita itu akan diangkat atau diperlihatkan ya kepada Allah, ke penduduk langit gitu ya. Makanya Rasulullah senang ketika amalannya diperlihatkan atau diangkat ke langit itu. Dia sedang dalam kondisi apa? Puasa gitu ya. Ya tentu saja ini puasa ini adalah amalan di siang hari gitu ya. Bagaimana amalan malam? Nah, itu juga harus kan di bulan Sa'ban nih. Amalan dalam malam hari juga kita lakukan gitu kan ya. Jadi istilahnya dalam cara bahasa tuh yang ada yang namanya apa? Qiyamul Lail. Ada 3 hal yang amalan yang utama di dalam malam ya, menghidupkan malam gitu ya. Dalam bahasa namanya menghidupkan malam itu apa? Qiyamul Lail gitu ya. Jadi Qiyamul Lail itu dalam bahasa tuh salat di apa? Di malam hari gitu. Cara bahasa. Tapi dalam arti secara fikih itu Qiyamul Lail itu salat malam setelah apa? Isya. Jadi setelah Isya ini bisa kita salat malam gitu ya, 2 rakaat gitu, 2 rakaat. Atau takut kita nggak ketiduran bablas sampai subuh, tutup. Saya akan 1 rakaat dengan apa? Witir. Nggak apa-apa deh, jadi takut bisa kan capek sampai jam 12 malam gitu ya. Mas Yoga itu kita sholat 2 rakaat, tutup witir. Kalau capek ya nggak apa 2 rakaat, 1 rakaat. Tapi dibiasakan tiap hari nambah 2 rakaat lagi. Ya, paling tidak yang di ini itu 11 rakaat lah gitu ya. Gitu. Itu hidupkan itu. Ya. Kemudian ada juga istilah apa? Tahajud. Ya, kalau tahajud adalah salat malam setelah apa? Bangun tidur gitu. Ya, jadi itu pengertian, jangan salah. Tapi ya pokoknya kita sholat lah, bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur. Hanya kalau setelah tidur itulah yang namanya tahajud ya. Ya. Jadi meskipun misalkan sebelum tidur kita sudah sholat apa? Witir gitu ya. Malam tuh bisa saja sholat apa? Sholat tahajud lagi gitu. Hanya nggak perlu apa? Nggak perlu witir gitu. Apa itu, hidupkan malam itu. Ya, jadi yang pertama apa? Hidupkan malam dengan apa? Sholat malam tadi gitu ya. Bisa sebelum tidur, bisa setelah bangun tidur. Hidupkan itu gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, melakukan ibadah atau menghidupkan di malam hari itu selain sholat apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Quran. Tidak harus baca Quran, bisa mendalami Al-Quran. Pokoknya hal-hal terkait dengan agama lah, yang terkait dengan apa? Al-Quran. Ya, begitu baiknya loh. Kebaikan itu 1 huruf aja 10 apa? Kebaikan bahasa itu rugi itu kalau. Yang ketiga, amalan yang utama ya, yang biasa dilakukan oleh apa? Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, ya, tabi'in itu ya, ulama salaf gitu istilahnya. Nah itu banyak doa ya, terutama memohon apa? Ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Pohon itu 3 tuh, jangan lupa, sayang rugi gitu. Nah ini kaitannya malam ini kan malam apa? Malam tadi itu malam nisfu Sa'ban gitu. Memang di medsos itu kadang Allah, wah mumpung malam nisfu Sa'ban nih gitu kan, waktu baca Yasin sekian kali, kemudian sholat sampai sekian rakaat, 100 rakaat gitu. Nah dalam menyikapi ini ya, itu amalan yang baik, nggak apa-apa dilakukan gitu. Ini sebesar gitu. Hanya hati-hati jangan mengatakan bahwa ini adalah apa yang diomongkan oleh apa Rasulullah gitu. Melakukan nggak apa-apa, itu kan fadilah amal bagus. Menghidupkan malam tadi yang papa kan nggak ada bedanya kan. Nggak bertentangan yang tadi sholat malam gitu kan, banyak berinteraksi dengan Quran, doa, istighfar gitu, nggak apa-apa gitu. Hanya kita jangan ngomong Nabi pernah mengatakan
Kalau nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban malam nisfu harus baca Yasin sekian kali, nggak ada itu sebenarnya. Tapi untuk melakukan itu bagus gitu. Nah, tapi ada hadis khusus ya yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban itu ya, yang diriwayatkan oleh kalau nggak salah Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani gitu ya, dan itu disahihkan oleh Syekh Albani gitu ya, bahwa pada malam nisfu Sya'ban gitu ya, Allah tuh mengamati, melihat gitu. Ya Allah tentu saja Maha melihat, tapi ini disebutkan dalam hadis ini gitu. Allah mengamati pada makhluknya dan Allah akan mengampuni ya, akan mengampuni apa? Makhluknya ya, hambanya itu gitu ya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang penuh kebencian, yang bermusuhan gitu. Jadi memang ada yang disebutkan seperti itu ya, karena disebutkan berarti kan spesial gitu ya. Ya apa malam nisfu Sya'ban disebutkan? Hanya mungkin tidak perlu kita mengatakan Rasulullah pernah sholat malam malam nisfu Sya'ban sekian kali, baca apa kulhu atau apa Yasin sekian kali, enggak ada disebut. Tapi kalau melakukan itu bagus gitu. Itu malam nisfu Sya'ban, karena istilahnya apa ya? Sebelum kita memohon ampun ya, nah kita apa? Melakukan semacam wasilah gitu ya, ada semacam perantara itu bukan berarti minta tolong ke seseorang, bukan, itu ada cara ya. Tentu saja kita harus mendekatkan diri ya. Apa cara mendekatkan diri? Ya melakukan perbaikan amalan-amalannya, di antaranya apa? Ya baca Quran dulu gitu kan, sholat dulu gitu ya, kemudian baru kita khusus berdoa kepada Allah gitu. Jadi nggak salah yang salah gitu. Dan ini hadis ini gitu ya, ini sama dengan ada hadis qudsi ya, yang mirip gitu ya, yang serupa maknanya ya, hadis qudsi, dan ini diriwayatkan banyak nih, 30-an sahabat lah meriwayatkan ini hadis qudsi itu, yaitu pada sepertiga malam gitu ya, sepertiga malam terakhir gitu ya, itu Allah akan apa? Benar-benar melimpahkan rahmatnya itu, dilimpah rahmatnya. Barang siapa yang minta akan diberi, barang siapa yang memohon pertolongan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam sepertiga malam. Dan ini kan sebenarnya sama dengan yang tadi. Hanya memang di dalam ini amalan nisfu Sya'ban itu ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani gitu. Ya, jadi memang ya perlu juga malam ini kita hidupkan dengan apa yang tadi itu, yang menghidupkan malam itu kan. Sholat, interaksi dengan Quran, banyak doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingat, mumpung bulan apa nih? Sya'ban gitu ya, itu akan diperlihatkan loh amalan kita. Ya, jangan puasa saja tapi malamnya. Rugi loh ya. Ya, tadi Allah ini dalam hadis qudsi berfirman, Allah akan melimpahkan ya rahmatnya ini dan akan memberi, kalau misalkan ada hambanya meminta, dan akan mengampuni kalau hambanya memohon pertolongan. Jadi sayang gitu kalau kita tidak melakukan sholat tahajud. Jadi jangan harus dibangunkan ya, bangun sendiri gitu ya, sayang gitu. Jangan memaknai sunnah ini dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan nggak apa-apa, bukan, rugi kalau tidak melakukan ini ya. Jadi benar-benar harus ya, usahakan, niatkan ini satu kebaikan, apalagi dilakukan gitu ya. Jadi jangan lupa nih sepertiga malam terakhir harus melakukan sholat tahajud ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini adalah puasa Ayyamul Bid yang terakhir kita, lalu mudah-mudahan dan kita bisa meniatkan dua gitu kan, Ayyamul Bid dan Senin Kamis. Ada yang mungkin sedang nggak puasa nih hari ini, mudah-mudahan diterima juga kan itu puasa Ayyamul Bid ya, karena dari hari Senin ya, Senin, Selasa, mohon nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kita lupa, oh iya Ayyamul Bid belum puasa gitu, nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah, niatnya itu ketika pas setelah subuh, saya mau puasa, nggak apa-apa, karena bukan puasa wajib. Karena Rasulullah pernah waktu itu ketika nanya ada makanan nggak gitu, oh nggak ada Rasulullah, kata istrinya. Ya udah, aku mau berpuasa hari ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau puasa sunnah itu niatnya pas di pagi hari gitu. Nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Nggak sebelum subuh. Ya sebelum subuh bagus lagi. Tapi ada riwayat Rasulullah
soal puasa sunnah itu niatnya pas waktu itu, ketika nggak ada, ya ketika nanya, oh nggak ada makanan ya Rasul, ya udah nggak apa-apa saya puasa aja gitu, nggak apa-apa. Ya kecuali puasa wajib ya, kalau puasa wajib harus diniatkan tentunya. Gitu, apa-apa. Ya mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.